Setelah di dua video sebelumnya kita udah bahas ya harga wajar dari saham-saham perbankan, di video kali ini kita bakalan bahas dua saham dari sektor migas yaitu saham Pegas dan juga saham Elsa. Dimana di video kali ini kita bakalan bahas ya gimana sih prospek bisnisnya ke depannya dan berapa harga yang wajar untuk beli saham Pegas sama saham Elsa untuk investasi jangka panjang. Jadi buat teman-teman yang lagi mau pertimbangin ya untuk investasi di saham Pegas sama saham Elsa, terutama teman-teman yang mau pakai strategi dividend investing, wajib banget tonton video ini sampai habis karena di sini kalian akan dapat banyak insight terkait dua saham ini. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Jangan lupa juga untuk cek produk digital yang Todopedia punya di linkit/Todopedia. Atau teman-teman bisa juga akses itu di channel page Todopedia di bagian tab store, di mana di situ kalian bisa mendapatkan produk-produk digital Todopedia dan juga jasa digital Todopedia yang tentunya berguna buat kalian. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit ya, mulai dari stock picker update, kalian juga akan dapat artikel premium, kalian juga akan dapat template from AI untuk analisa saham pakai AI, dan kalian juga akan dapat akses ke grup komunitas di Discord. Caranya, kalian langsung aja masuk ke link yang ada di bawah ya, bit.ly/join membership Todopedia, atau langsung aja klik tombol gabung yang ada di bagian bawah video ini. Ya, nah nanti semua benefitnya itu teman-teman bisa dapatin di channel page Todopedia di tab namanya itu membership. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, pertama kita bakalan bahas dulu saham Pegas atau perusahaan gas negara. Nah, Pegas ini adalah perusahaan BUMN yang mana dia ini supply gas untuk masyarakat Indonesia. Nah, Pegas ini kalau kita lihat ya secara valuasi teman-teman ya, Pegas ini ada di PE ratio sekitaran 8 kali, yang mana ini tergolong PE ratio yang murah. Dan untuk price to book value-nya ada di 0,9 kali. Jadi sebenarnya dari segi PER dan PBV, Pegas ini tergolong murah. Nah, tapi tentunya kita nanti akan lihat ya berapa sih harga yang bagus untuk beli saham Pegas untuk tujuan investasi jangka panjang. Nah, sekarang kita bakalan lihat Pegas ini dari segi kinerja keuangan. Nah, kita pertama itu mau lihat dulu dari segi balance sheet teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu nih neraca keuangannya bagus atau enggak gitu ya. Nah, kita lihat di sini di kuartal ketiga tahun 2025 teman-teman untuk neraca keuangannya ya. Kita bisa lihat di sini kas setara kasnya itu di 21 triliun. Ya, ini uang kas yang sebenarnya jumbo banget teman-teman ya. 21 triliun itu ada di saldo kasnya dia. Ya, jadi ini termasuk uang kas yang jumbo banget. Dan total dari aset lancarnya ya itu sebesar 32 triliun. Ya, jadi aset lancarnya ini jumbo banget teman-teman ya. Nah, aset lancar ini kalau kita bandingin ya dengan total liabilitas jangka pendek ya, itu liabilitas jangka pendeknya sebesar 16 triliun ya teman-teman ya. Artinya aset lancarnya itu 2 kali lipat lebih besar daripada liabilitas jangka pendek. Nah, ini kondisi yang bagus, artinya aset lancarnya itu udah mampu untuk ngelunasin semua utang jangka pendeknya. Jadi dari segi kemampuan bayar utang jangka pendek ya, Pegas ini dalam kondisi yang bagus banget gitu ya. Nah, cuman aset lancarnya tentu belum mampu untuk melunasi semua utangnya gitu ya. Jadi dia baru hanya mampu untuk melunasin utang jangka pendeknya aja. Ya, cuman menurut gue ini masih termasuk cukup bagus. Ya, ini kriteria minimum dari balance sheet yang bagus ya. Aset lancarnya itu lebih gede daripada utang jangka pendek. Ini adalah kriteria minimum untuk balance sheet yang bagus. Ya, artinya dengan dia punya aset lancar yang lebih besar daripada utang jangka pendek, itu bukan cuman ngebuat dia aman dari segi kemampuan bayar utang jangka pendek, tapi itu juga memungkinkan si Pegas ini untuk dia punya aset lancar, yang mana aset lancarnya ini sewaktu-waktu bisa dipakai untuk dia bisa ngembangin bisnis, atau dia juga bisa untuk membiayai modal kerja, atau bisa juga dia pakai untuk bagi dividen teman-teman ya. Jadi aset lancar ini penting banget untuk dia lebih besar daripada utang jangka pendeknya, terutama untuk kasnya teman-teman ya. Dan bahkan untuk kasnya aja 21T itu lebih besar daripada utang jangka pendek. Jadi bisa dibilang kasnya itu udah lebih dari mampu nih, kasnya doang ya, belum termasuk sama piutang ya, ini kasnya doang udah lebih dari mampu untuk ngelunasin utang jangka pendek. Artinya apa? Kalau misalnya kita bikin hitungan kasar, kasnya 21T dibandingin utang jangka pendek 16T, berarti ada sekitaran 5T ya uang kas bersih
Dan 5T uang kas bersih itu bisa dipakai nantinya untuk dia ngembangin bisnis atau bisa juga untuk bagi dividen, teman-teman ya. Jadi dengan kasnya besar itu sangat mendukung Pegas untuk dia bisa bagi dividen ke investornya dan juga bisa untuk ngembangin bisnis. Dan bicara soal dividen, kita kembali ke key stats ya. Dividennya Pegas itu cukup besar, teman-teman ya. Bukan cukup besar, tapi ini gede banget, 10,5%. Ya, dividen yieldnya 10%, jadi Pegas ini termasuk saham yang high dividen. Ya, nah setelah kita lihat balance sheet-nya, kita lihat dividennya, sekarang kita akan lihat cash flow-nya. Ya, cash flow ini penting banget karena ini adalah arus kas masuk dari kegiatan bisnisnya, ya, dan juga dari kegiatan yang lain, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini arus kas operating cash flow-nya si Pegas, ya, jadi arus kas dari kegiatan bisnisnya, ya. Ini bisa konsisten positif dan trennya dari beberapa tahun terakhir ini bisa bertumbuh meskipun ada naik turunnya. Nah, ini menurut gua operating cash flow yang bagus ya. Jadi dia positif, dia bertumbuh dan itu artinya Pegas ini dia bisa hasilin arus kas masuk dari kegiatan bisnisnya. Nggak cuman dia cetak laba doang, tapi labanya itu bisa menghasilkan arus kas masuk juga. Gitu ya, karena penting banget teman-teman ya, nggak cuman dia bisa cetak laba secara akuntansi, tapi penting juga untuk labanya itu ya beneran ada cash-nya masuk ke dalam bisnisnya, gitu ya. Jadi dengan operating cash flow-nya positif ini bagus, artinya Pegas ini dia ke depannya masih bisa untuk terus-menerus ngembangin bisnis dan juga bisa untuk terus-menerus bagi dividen buat investor. Dan kalau dia mau buyback itu juga bisa, teman-teman ya. Dan free cash flow juga sama positif ya. Artinya Pegas ini benar-benar perusahaan yang cash flow positif dan ini tentunya dengan free cash flow-nya positif ini sangat mendukung Pegas untuk dia ke depannya bisa terus-menerus bagi dividen dan juga bisa terus-menerus untuk memberikan keuntungan yang bentuk lain ke investornya. Nah, bentuk lain itu apa aja? Bentuk lain itu contohnya kayak buyback saham, ya, pelunasan utang atau mungkin dia mau akuisisi perusahaan lain itu juga bisa. Ya, jadi free cash flow ini dengan dia positif, benefitnya besar banget buat investor, gitu ya. Dan satu lagi terkait cash flow ya, jadi kalau kita perhatiin dari arus kas investasinya Pegas, teman-teman, ini kalau kita lihat lebih detail lagi, ya, Pegas ini dia juga terima dividen, teman-teman ya, dari Ventura Bersama ya. Jadi dia punya Ventura Bersama atau joint venture, ya, dan Pegas ini dia terima dividen nih dari Ventura Bersamanya. Nah, ini juga bagus ya, artinya dengan dia dapat dividen dari Ventura Bersama, ini juga ngebantu cash flow-nya si Pegas untuk bisa tetap mengalir terus. Jadi nggak cuma dia dapat cash flow dari arus kas operasi gitu ya, nggak cuma dia dapat cash flow dari kegiatan bisnisnya, tapi dia juga dapat cash flow, dia dapat dividen dari Ventura Bersama. Jadi ini juga lebih ngebantu lagi gitu ya. Jadi udah bagus nih cash flow-nya, semakin dibantu lagi dengan adanya penerimaan dividen. Gitu ya. Jadi dari segi balance sheet tadi bagus, dari segi cash flow juga bagus, dan tentunya kalau tadi kita lihat ya dividen yield-nya itu gede, ya memang karena didukung banget sama balance sheet-nya yang bagus dan cash flow-nya yang juga positif. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi income statement, sekarang kita baru lihat income statement teman-teman ya. Dari segi income statement dari beberapa tahun terakhir, untuk Pegas ini sebenarnya kalau kita lihat pertumbuhannya ya, trennya ini sebenarnya hampir tidak bertumbuh teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini dari tahun 2019 ke 2024 ini bisa dibilang pertumbuhannya tipis. Bahkan kalau kita lihat laba kotornya ini menurun teman-teman ya. Laba kotornya trennya menurun. Untuk laba usaha ini trennya stagnan. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari segi operasional, Pegas ini sebenarnya pertumbuhannya kurang bagus nih. Gitu ya. Pertumbuhannya kurang bagus. Ya, nah untuk laba bersih sebenarnya dia cukup bagus teman-teman ya, pertumbuhannya cukup bagus untuk laba bersihnya, gitu ya. Tapi untuk laba bersih ini dibantu sama laba bersih dari operasi yang dilanjutkan. Artinya ini sifatnya non operasional teman-teman ya. Jadi ini dari anak usahanya atau dari entitas asosiasi ya, dari Ventura Bersamanya, gitu ya. Jadi sebenarnya dari segi operasionalnya itu nggak bertumbuh, tapi lebih dibantu dari perusahaan-perusahaan yang dia investasi di sana, gitu ya. Jadi laba bersihnya lebih kebantu dari itu, ya. Jadi untuk pendapatan sama laba sebenarnya nggak gitu bertumbuh. Tapi apa yang gue lihat dari Pegas ini adalah dia punya kekuatan di balance sheet, dia punya kekuatan di cash flow, dan itu mendukung dia untuk bagi dividen terus-menerus buat investornya.
Dan Pegas ini menurut gue cocok buat teman-teman yang memang mau cari saham-saham yang high dividend. Saham-saham yang memang dia punya potensi dividen yang besar, ya, bisa jadi sumber pasif income buat kalian. Tapi, ya, Pegas ini dia bisa dibilang tingkat pertumbuhannya itu bisa dibilang minim. Ya, mungkin kedepannya Pegas ini akan jadi saham perusahaan yang slow growing. Dia slow growing tapi dividennya gede. Ya, dan kalau kita lihat di sini teman-teman dari segi dividen, ya kita bisa lihat di sini sebenarnya dividen payout ratio-nya termasuk tinggi ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di sini teman-teman ya, sekitaran 80% something ya. Artinya apa? Payout ratio-nya yang gede, ini artinya emiten itu dia nyisain duit yang nggak terlalu besar untuk ngembangin bisnis. Ya, jadi memang labanya itu hampir semuanya dikasih ke investor dalam bentuk dividen dan dia nyisihin uang yang sedikit aja untuk ngembangin bisnis. Artinya ya memang kedepannya Pegas ini dia pertumbuhannya nggak akan terlalu kenceng teman-teman. Bahkan mungkin bisa dibilang akan slow growing company. Nah, meskipun begitu, Pegas ini dia tetap masih mau ngembangin bisnis. Dimana Pegas ini dia masih ngeluarin capital expenditure atau capex itu untuk pengembangan infrastruktur jaringan gas. Jadi Pegas ini dia mau memperluas jaringan gasnya atau jar gasnya ya, supaya bisa menjangkau lebih banyak lokasi, bisa menjangkau lebih banyak rumah tangga. Ya, jadi dia ngembangin infrastrukturnya nih supaya dia bisa memperluas nih jangkauannya. Nah, kalau misalnya jangkauannya diperluas, tentu kan itu bagus ya. Itu bisa jadi pertambahan pendapatan. Jadi dengan dia bisa menjangkau lebih banyak lokasi, dengan dia bisa menjangkau lebih banyak rumah, tentunya itu bisa numbuhin pendapatannya si Pegas. Gitu ya. Jadi Pegas ini dia investasi nih ngeluarin capex untuk ngembangin infrastrukturnya, memperluas jaringan gasnya supaya bisa menjangkau lebih banyak rumah, bisa menjangkau lebih banyak lokasi, bisa dapat lebih banyak pelanggan, dan dengan kayak gitu pendapatan bisa bertumbuh. Nah, selain itu Pegas ini juga dia lagi ngembangin proyek liquefied natural gas atau LNG dan juga compressed natural gas atau CNG. Ya. Jadi ini adalah jenis gas yang lebih rendah karbon dan tentunya ini salah satu strateginya Pegas untuk dia bisa transisi energi ke energi yang lebih rendah karbon. Gitu ya. Jadi Pegas ini juga dia lagi ada proyek untuk ngembangin jenis gas yang baru. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Gimana sih pengembangan bisnisnya Pegas untuk kedepannya? Bagaimana emiten itu dia ngembangin bisnisnya Pegas buat kedepannya? Ya, dan menurut gua untuk Pegas ini dia perusahaan yang dari segi balance sheet dia kuat ya, dimana tadi kita bisa lihat aset rancangnya itu gede banget ya. Kita juga tadi udah lihat cash flow-nya itu sehat banget, operating cash flow-nya positif, free cash flow-nya positif, Pegas juga dapat dividen dari Ventura Bersama. Artinya dia arus kasnya itu mengalir terus masuk ke dalam dompetnya. Ya, jadi dia kemasukan uang kas terus. Nah, tentunya dengan dia kemasukan uang kas terus, tentunya itu mendukung banget Pegas untuk kedepannya dia bisa bagi dividen buat investornya. Itu juga mendukung Pegas untuk kedepannya dia bisa ngembangin bisnis, ya, memperluas jaringan gas tadi. Bisa juga itu mendukung Pegas untuk dia kedepannya untuk buyback saham kalau misalnya dia mau. Gitu ya. Dan tentunya Pegas ini juga dengan cash flow-nya sehat, dia juga bisa ngelunasin utang yang dia punya. Gitu ya. Jadi Pegas ini perusahaan yang sehat sebenarnya dari segi balance sheet-nya sehat, cash flow-nya juga sehat, cuman untuk dari segi income statement, pendapatan sama labanya memang pertumbuhannya bisa dibilang lambat, hampir nggak ada pertumbuhan, dan dengan dividen payout ratio-nya itu sekitaran 80-85% itu dipakai untuk jadi dividen, maka gue ngelihat ke depannya potensi pertumbuhannya Pegas ini, meskipun dia masih ngembangin bisnis, tapi potensi pertumbuhannya gue ngelihat ini pertumbuhannya nggak akan terlalu kenceng, bahkan bisa dibilang Pegas ini akan jadi slow growing company. Nah, sekarang kita bakalan hitung ya berapa harga wajar saham Pegas dan kita bakalan pakai metode discounted cash flow. Nah, di sini kita bakalan pakai tools discounted cash flow fair value calculator, di mana tools ini bisa mempermudah kita untuk ngitung harga wajar suatu saham dengan metode discounted cash flow. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk dapetin tools ini, ya, tools ini gue jual, linknya ada di kanan atas, oke? Nah, kita langsung aja ngitung berapa harga wajar saham Pegas, ya, ini gue refresh dulu teman-teman ya. Gue refresh dulu, nah saham Pegas ini ada di harga 1.730, ya, jadi kita butuh data untuk market cap sama harga saham. Nah, harga sahamnya di 1.730, gitu ya.
Terus untuk market cap-nya itu ada di 41T ya, 41.938. Kita masukin aja angkanya 41.938. Oke. Nah, di sini kita langsung dapat ya berapa saham beredarnya. Nah, terus untuk data free cash flow ini kita ambil dari free cash flow yang terbaru ya. Jadi free cash flow per kuartal 3 tahun 2025 ya itu di 8,2 triliun, 8246. Ya, kita masukin aja 8246. Ya. Nah, kita udah dapat nih ya data free cash flow-nya Pegas. Nah, sekarang kita bikin estimasi untuk kedepannya. Ya. Nah, pertama kita bikin dulu estimasi untuk pertumbuhan Pegas untuk kedepannya. Nah, tadi kita udah lihat ya kalau Pegas ini dari beberapa tahun terakhir, dia ini pertumbuhannya bisa dibilang lambat, bahkan hampir nggak ada pertumbuhan. Dan tadi kita juga udah lihat ya kalau dividen payout rasionya itu di sekitaran 80-85%. Artinya perusahaan itu nyisihin uang yang sedikit untuk pengembangan bisnis. Ya, artinya memang potensi pertumbuhannya Pegas ke depannya ini gue ngeliat akan bisa dibilang akan pelan atau bahkan bisa dibilang ya stagnan aja bisnisnya. Nah, meskipun tadi kita udah lihat ya bahwa Pegas ini dia lagi ngembangin infrastruktur jaringan gas, ya. Dia masih terus memperluas jangkauan dari jaringan gasnya, ya. Tapi kita mau pakai estimasi yang konservatif aja untuk kali ini dengan anggapan bahwa Pegas ini jelek-jeleknya, ya worst case-nya itu dia ya pertumbuhannya bisa dibilang nggak ada. Ya, jadi kita mau pakai estimasi yang konservatif, kita anggaplah untuk kedepannya Pegas ini dia kondisinya benar-benar nggak bisa tumbuh. Jadi kita akan pakai tingkat pertumbuhan 0% aja untuk Pegas. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman kalau pakai tools ini kalian bisa pakai estimasi growth berapapun yang kalian kira itu cocok untuk Pegas. Gitu ya. Next untuk final year price to free cash flow, ini kita bisa pakai angka dari rata-rata PE-nya si Pegas. Nah, caranya kita masuk ke Funda chart, terus kita ketik di sini min PE. Teman-teman boleh pakai yang 3 tahun atau yang 5 tahun. Gue di sini pakai yang 3 tahun. Ya, di sini rata-ratanya min PE-nya di 7,8 ya. Kita masukin aja 7,8. Ya. Dan untuk annual return ya, berapa sih return yang kita mau dari saham Pegas? Nah, saham Pegas ini dia perusahaan komoditas ya. Gas ini kan termasuk salah satu energi, salah satu komoditas ya. Nah, gue ngelihat gas ini dia bisa aja permintaannya naik turun ya, dan memang bisnis cyclical itu dia punya potensi resiko yang lebih besar ya. Jadi artinya kalau misalnya potensi resikonya lebih besar ya, kita mau return yang gede juga. Karena kan hukum investasi adalah kalau resikonya gede ya, high risk, maka kita mau high return gitu ya. Jadi kita mau high return nih di sini nih. Ya, kita mau return yang gede, dan di sini gue mau return 20% per tahun dari saham Pegas. Nah, dengan estimasi yang seperti ini, dengan estimasi bahwa kedepannya pertumbuhan Pegas ini 0% alias dia nggak bertumbuh sama sekali, ya, kita dapat harga wajarnya untuk investasi 10 tahun itu ada di 18,55, untuk investasi 15 tahun itu di 17,60, dan untuk investasi 20 tahun ya itu ada di 17,26. Nah, kalau kita pakai acuan 10 tahun investasi, ya, artinya saham Pegas di harga sekarang nih di 17.30 ini tergolong under value, tapi itu juga under value dengan asumsi bahwa dia tidak pernah bertumbuh untuk kedepannya. Gitu ya. Jadi dengan asumsi yang cukup konservatif pun saham Pegas ini di harga sekarang ini dia masih di bawah harga wajarnya. Jadi bisa dibilang gue cukup firm untuk bilang bahwa saham Pegas ini under value di harga sekarang. Gitu ya, dan dia juga bisa memberikan potensi dividen yang menarik nih sampai 10,5%. Gitu ya. Jadi saham Pegas ini dia under value dan potensi dividennya gede. Dan itu juga dengan asumsi bahwa pertumbuhannya itu 0% per tahun untuk kedepannya. Dan menurut gua pertumbuhan Pegas ini dengan dia masih terus ngembangin jaringan gas, dia masih ngembangin infrastruktur, dia masih memperluas jangkauan, tentu pertumbuhannya Pegas ya, perkiraan gua ke depannya itu tentu akan lebih dari 0%. Pastinya adalah pertumbuhannya. Gitu ya. Tapi dengan asumsi dia tidak pernah bertumbuh sama sekali, dengan asumsi yang benar-benar konservatif banget 0% per tahun, itu harga wajarnya ada di 18,55 dan Pegas sekarang lagi under value. Ya, jadi menurut gue Pegas ini bisa jadi salah satu opsi untuk teman-teman bisa investasi jangka panjang, terutama buat teman-teman yang mau ngincer dividen rutin setiap tahun.
Oke, kita masuk ke saham yang kedua, yaitu saham Elsa atau Elnusa. Nah, Elsa barengan sama Pegas tadi, mereka berdua ini sama-sama anak usahanya Pertamina. Ya, jadi baik Pegas maupun Elsa, ya dua-duanya itu di bawah naungannya Pertamina dan juga di bawah naungannya Danantara. Nah, kalau Pegas tadi dia perusahaan yang supply gas, kalau Elsa ini dia perusahaan yang menyediakan jasa distribusi dan logistik energi dan juga jasa hulu migas. Ya, jadi Elsa ini lebih ke perusahaan jasa energi. Nah, kalau kita lihat dari segi valuasi teman-teman ya, untuk Elsa ini untuk PE ratio-nya itu ada di 5,5 kali. Ya, ini PE ratio yang murah banget teman-teman ya. PE ratio itu kalau di bawah 10 itu termasuk murah, kalau di bawah 7 atau apalagi di bawah 6 itu udah lebih murah lagi teman-teman ya. Dan untuk price to book value atau PBV-nya Elsa ini ada di 0,74 kali, yang mana ini artinya secara valuasi dia ini murah banget dan lebih murah daripada Pegas tadi. Ya, nah tapi kalau misalnya kita ngeliat kayak gini, valuasinya murah, tentu kita nggak langsung hajar kanan. Gitu ya, sebagai investor saham yang baik, tentunya kita nggak cuma ngeliat valuasi doang, tapi kita juga harus ngeliat dari segi kinerja keuangan. Nah, sekarang kita lihat ya gimana kinerja keuangan dari Elsa. Ya, nah Elsa ini kalau kita lihat dari segi balance sheet-nya, dari segi neracanya untuk kuartal ketiga tahun 2025, ya neraca yang terbaru, dia ini punya uang kas setara kas itu sebesar 2 triliun, yang mana ini termasuk gede ya. Dan juga untuk aset lancarnya ini sebesar 7 triliun. Ya, jadi aset lancar ini adalah aset yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dalam waktu dekat. Ya, aset lancarnya itu 7 triliun. Ya, dan aset lancar ini tentunya akan kita bandingkan dengan liabilitas jangka pendek untuk nentuin kemampuan bayar utang. Nah, aset lancarnya 7 triliun. Kalau kita bandingin sama liabilitas jangka pendek sebesar 4,7 triliun, ya artinya aset lancarnya itu udah mampu untuk ngelunasin utang jangka pendeknya. Ya, dia mampu ngelunasin kewajiban jangka pendeknya. Artinya, Elsa ini dari segi kemampuan bayar utang jangka pendek, dia ini dalam kondisi yang bagus banget. Lebih bagusnya lagi, aset lancarnya, ya 7 triliun, itu ternyata juga udah lebih dari mampu untuk ngelunasin semua utangnya. Jadi baik liabilitas jangka pendek plus liabilitas jangka panjang itu semuanya udah bisa dilunasin dengan aset lancarnya si Elsa. Jadi secara overall kemampuan bayar utangnya Elsa ini dalam kondisi yang bagus banget. Dan dengan kayak begitu, ya dengan aset lancarnya mampu untuk ngelunasin semua utangnya, ini memberikan Elsa ini keleluasaan untuk dia kedepannya bisa pakai duitnya untuk investasi buat ngembangin bisnis, atau bisa juga dipakai untuk bagi dividen buat investor, ya, atau juga bisa dipakai juga untuk ngelakuin buyback saham kalau misalnya mereka mau, atau bisa juga dilakuin untuk akuisisi perusahaan lain, gitu ya. Jadi mereka ini lebih leluasa nih dengan aset lancarnya itu udah mampu ngelunasin semua utangnya. Ya, ini memberikan mereka keleluasaan untuk kedepannya bisa ngembangin bisnis dan atau memberikan keuntungan buat investornya. Ya, jadi balance sheet-nya ini dalam kondisi yang bagus. Nah, selain dari balance sheet, tentunya kita juga akan melihat dari segi cash flow, teman-teman ya. Penting untuk suatu perusahaan itu, dia bisa hasilin arus kas masuk dari bisnisnya. Bukan cuma laba doang, tapi arus kas masuk. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman untuk Elsa, dari beberapa tahun terakhir, untuk operating cash flow atau arus kas dari operasional itu dia positif teman-teman dan bertumbuh juga. Nah, ini sesuatu yang bagus ya, artinya dari kegiatan operasional bisnis, Elsa ini dia bisa menghasilkan cash flow masuk ke dalam dompetnya. Gitu ya. Jadi dengan kayak gitu, ya, dompetnya itu kemasukan uang terus, dan tentunya uangnya ini nantinya kan bisa dipakai untuk dia investasi untuk ngembangin bisnisnya, dan atau bisa juga dipakai untuk bagi dividen, bisa juga dipakai untuk buyback, atau kalau misalnya dia mau akuisisi perusahaan lain itu juga bisa. Gitu ya. Jadi operating cash flow-nya positif dan ini bagus, gitu ya. Dan juga untuk free cash flow-nya ini juga positif dan bertumbuh juga, dan ini tentunya juga bagus. Free cash flow ini adalah uang kas masuk yang bebas dipakai untuk apapun. Ya, jadi dia ini adalah arus kas masuk yang bebas dipakai untuk apapun. Tapi free cash flow ini most likely dipakai untuk memberikan keuntungan untuk investornya. Bisa itu dalam bentuk bagi dividen, bisa itu dalam bentuk buyback, bisa itu dalam bentuk bayar utang, atau bisa juga dipakai untuk akuisisi perusahaan lain. Gitu ya. Jadi dengan free cash flow-nya positif, ya, artinya si Elsa ini dia mampu untuk memberikan keuntungan untuk investornya. Gitu ya.
Dan ini tentunya kondisi yang sehat banget ya. Kalau tadi kita udah lihat balance sheet-nya dia utangnya minim, ya aset lancarnya itu bisa ngelunasin semua utangnya, ditambah juga cash flow-nya itu juga bisa positif dan bertumbuh juga. Jadi bukan cuman dia punya aset lancar yang gede, tapi dia juga bisa hasilin cash flow masuk ke dalam bisnisnya, ke dalam dompetnya. Ya, nah kalau kita lihat secara trailing 12 month, ini juga masih positif teman-teman ya, meskipun ini trennya sedikit menurun ya di kuartal 3 tahun 2025 secara trailing 12 month ini trennya sedikit menurun ya, tapi ini masih positif teman-teman ya, masih positif. Jadi menurut gue ini masih kondisi yang bagus. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana sih mereka itu menggunakan balance sheet-nya yang bagus sama cash flow-nya yang bagus kayak gini, ya salah satunya tentunya adalah dividen buat investornya. Nah, kalau kita lihat dividen ya, kita lihat dividennya si Elsa ini, dia ini dividen yieldnya 7,5% teman-teman ya, yieldnya 7,5% dan ini termasuk dividen yang gede. Apalagi lebih bagusnya lagi ya, ini dengan payout ratio itu sekitaran 40%. Ya, ini kita bisa lihat di sini nih, 40% nih payout rasionya. Artinya apa? Artinya si Elsa ini ya dari laba yang dia cetak itu dia cuma nyisihin 40% dari labanya untuk jadi dividen ke investornya. Artinya 60% sisanya dari labanya itu ya dia simpen untuk jadi laba ditahan untuk nantinya ke depannya bisa aja dipakai untuk ngembangin bisnis. Jadi dia masih nyisahin uang untuk ngembangin bisnis. Jadi kita udah dapat dividen yang cukup besar sekitaran 7,5%, ditambah manajemen itu masih nyisahin uang untuk nantinya bisa dipakai untuk pengembangan bisnis. Artinya kita bisa dapat dividen yang kedepannya itu semakin lama semakin besar seiring dengan bisnisnya itu bertumbuh, gitu ya. Jadi ini 7,5% mungkin tahun ini atau tahun depan 7,5%, tapi mungkin kedepannya seiring dengan dia punya uang untuk ngembangin bisnis dan bisnisnya dikembangin, ya tentunya pendapatannya bisa meningkat, labanya bisa meningkat, dan dividennya juga berpotensi meningkat. Dan itu tentunya ngebuat dividen yield-nya juga bisa meningkat. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang pengembangan bisnis, memang Elsa ini dia ngeluarin capex, ngeluarin uang untuk investasi, untuk belanja modal di bisnis jasa hulu migas. Di mana dia beli peralatan ya untuk tentunya untuk meningkatkan kapasitas dari jasa hulu migasnya dia, meningkatkan produktivitas dari jasa hulu migasnya dia, gitu ya, supaya kedepannya pendapatannya bisa bertumbuh dan juga bisa berpotensi untuk lebih mengurangi beban operasional, gitu ya. Jadi jasa hulu migasnya itu dikembangin nih, ya dia beli peralatan baru supaya proyek-proyeknya bisa kelar lebih cepat, lebih produktif juga, gitu ya, hasilnya lebih banyak, waktunya mungkin bisa lebih efisien. Dengan kayak gitu dia bisa ningkatin pendapatan plus juga bisa sedikit lebih menghemat beban operasional. Gitu ya. Nah, selain dari investasi di jasa hulu migas, si Elsa ini juga investasi di jasa distribusi dan logistik energi, di mana dia ada belanja untuk nambah tangki, gitu ya. Dia juga ada belanja modal untuk investasi untuk pengembangan terminal LPG, gitu ya. Dan masih banyak lagi investasi-investasi yang dilakukan sama Elsa yang tentunya bisa berpotensi untuk numbuhin pendapatannya dia. Jadi Elsa ini manajemennya juga masih terus ngembangin bisnis teman-teman ya. Bukan cuman dia balance sheet-nya, aset lancarnya itu banyak, cash flow-nya itu positif, tapi manajemen ternyata memang mereka juga masih terus ngeluarin duit untuk investasi, untuk ngembangin bisnis. Baik dari bisnis jasa hulu migasnya maupun dari segi bisnis jasa distribusi dan logistik energinya. Gitu ya. Jadi masih dikembangin bisnisnya dan dengan kayak gitu menurut gua si Elsa ini dia punya potensi pertumbuhan jangka panjang, gitu ya. Nah, cuman mungkin ya Elsa ini tentunya untuk kedepannya, ya tentu juga akan dipengaruhi sama fluktuasi dari harga migas, teman-teman ya. Fluktuasi dari harga migas, fluktuasi dari permintaan migas, ya tentunya itu sangat berpengaruh ke bisnisnya Elsa, ya. Jadi tetap bisa naik turun karena migas itu kan ya permintaannya bisa naik turun gitu kan. Jadi itu tetap ada potensi naik turunnya, tapi dengan bisnisnya dikembangin, tentunya itu memberikan potensi pertumbuhan yang cukup oke dalam jangka panjang menurut gua. Nah, sekarang kita mau lihat ya gimana sih tren pendapatan sama labanya Elsa dari beberapa kuartal terakhir. Ya, kita lihat di sini ya untuk income statement-nya, kita bandingin ya untuk 9 month 2025 sama 9 month 2024. Nah, ini kalau kita bandingin
Ya, untuk pendapatannya ini bisa bertumbuh. Ini bagus ya tentunya ya. Pendapatannya bertumbuh artinya bisa dibilang bisnisnya itu mampu untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Gitu ya. Nah, terus untuk laba kotor ini juga bertumbuh. Jadi ini juga masih bagus ya. Untuk pendapatannya bertumbuh, laba kotornya bertumbuh. Nah, cuman untuk laba usaha, ya, untuk laba usaha di periode yang sama ini malah mengalami penurunan teman-teman dari 656M ke 637M. Gitu ya. Jadi untuk laba usahanya ngalami penurunan. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena ternyata untuk beban usahanya ini kenaikannya itu lebih besar daripada laba kotor. Jadi laba kotornya bertumbuh, tapi beban usahanya, pertumbuhannya itu lebih kencang daripada pertumbuhan laba kotor. Dan itu ngebuat laba usahanya menurun. Jadi untuk Elsa ini memang ada kenaikan beban usaha, ada kenaikan beban operasional yang ngebuat operating income atau laba usahanya itu menurun. Dan itu juga ngebuat laba bersihnya Elsa ini menurun teman-teman ya. Dari 551M jadi 527M. Jadi untuk 9 month tahun 2025 ini memang ada penurunan kinerja laba. Tapi seperti yang tadi kita udah bahas ya teman-teman ya. Dengan dia masih terus ngembangin bisnisnya. Dengan dia masih terus ngeluarin capex untuk pertumbuhan bisnis. Tentu untuk jangka panjang Elsa ini masih punya potensi untuk terus numbuhin pendapatan sama labanya. Nah, sekarang kita coba hitung ya teman-teman ya harga wajarnya Elsa dengan metode discounted cash flow. Ya, di sini gue pakai tools discounted cash flow fair value calculator. Ya, kita langsung aja untuk masukin ya market cap-nya sama harganya ya. Market cap-nya Elsa itu per video ini dibuat ada di 3795 ya. Kita masukin aja 3795. Ya. Next untuk harganya kita ambil harga terbaru di 520. Gitu ya. Terus untuk free cash flow, kita ambil data free cash flow terbaru untuk Elsa itu di 774 ya. Ya, jadi kita masukin aja 774. Gitu ya. Nah, berikutnya kita mau bikin estimasi pertumbuhan untuk Elsa. Nah, Elsa ini ya tadi kita udah bahas dia punya potensi pertumbuhan, dia juga punya uang yang diperlukan untuk investasi di pertumbuhan bisnis, ya. Jadi menurut gua ke depannya untuk jangka panjang Elsa ini punya potensi pertumbuhan. Nah, cuman tetap aja bisnisnya Elsa menurut gua ini juga akan dipengaruhi sama fluktuasi harga migas. Jadi tetap ada potensi naik turunnya. Gitu ya. Nah, untuk pertumbuhan kita mau pakai estimasi ya, kita mau pakai asumsi bahwa ke depannya si Elsa ini tentu ada potensi pertumbuhan, tapi karena dia bisa terpengaruh sama fluktuasi harga migas, kita mau pakai estimasi yang konservatif. Dan di sini gua pakai estimasi sekitaran 3% per tahun. Gitu ya. Karena ya di sini gua mau konservatif karena ya bisa aja kan dengan harga migas itu, permintaan migas itu bisa naik turun, ya tentunya itu juga bisa ngebuat laba sama pendapatannya Elsa sama cash flow-nya Elsa itu sewaktu-waktu bisa naik turun juga. Gitu ya. Next kita mau bikin estimasi untuk berapa sih valuasi price to free cash flow di tahun terakhir nanti ketika kita mau jual sahamnya. Nah, untuk bikin estimasi ini kita ambil aja data dari price to earnings-nya Elsa rata-ratanya selama beberapa tahun terakhir. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk ke Funda Chart ya, Stockbit teman-teman ya. Kita ketik di sini min PE ya. Nah, di sini ada pilihan ya, min PE 3 tahun atau min PE 5 tahun. Nah, di sini kita pilih aja min PE 3 tahun. Nah, untuk min PE 3 tahun ada di 5,74. Kita masukin 5,74. Oke, itu adalah estimasinya. Ya, segitu. Next, untuk desired annual return, kita mau return 20% per tahun. Ya, kenapa? Karena ini adalah perusahaan energi ya, jasa hulu migas ya. Jadi dia terkait sama energi. Nah, tentunya dengan dia bisnis energi ya, seperti yang tadi gue bilang, ada potensi fluktuasi bisnis karena harga migas kan bisa naik turun gitu ya. Jadi ada potensi untuk fluktuasi. Ya, bisnisnya berpotensi untuk fluktuasi. Gitu ya. Nah, karena bisnisnya berpotensi untuk fluktuasi artinya ada potensi resiko. Potensi resikonya lebih besar gitu ya. Nah, karena potensi resiko lebih besar, kita mau return yang lebih besar juga. Makanya kita pakai 20%. Nah, dengan estimasi seperti ini, kita dapat ya untuk investasi 10 tahun, itu harga wajarnya Elsa ada di 635. Ya, artinya di harga sekarang di 520 ini masih ada margin of safety, masih termasuk under value, dan margin of safety-nya itu di atas 10%. Karena untuk margin of safety 10%, untuk Elsa, berarti harga belinya di 572. Kalau dia di bawah 572 berarti margin of safety-nya itu
lebih dari 10%, bahkan udah mendekati 20%. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa dapat gambaran bahwa saham Elsa ini dia undervalue. Jadi valuasinya si Elsa yang tadi 5,5 kali ya, ini semakin menegaskan ya bahwa memang saham Elsa di harga sekarang ini termasuk murah dan undervalue juga. Oke, jadi itu dia. Gimana sih prospek dari saham Pegas sama saham Elsa dan berapa harga wajarnya? Harapannya ini bisa kasih kalian insight untuk nentuin ya, apakah mau beli saham Pegas sama saham Elsa atau enggak. Nah, menurut kalian gimana nih tentang saham Pegas sama saham Elsa? Apakah kalian punya pandangan lain tentang kedua saham ini? Kalau misalnya ada, boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight, bisa jadi info tambahan buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya Todopedia kedepannya makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Disclaimer, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, jadi keputusan investasi itu 100% di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.